Oke, selamat datang teman-teman Beauty Hub Internship. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat modul pelatihan terkait hand-on desain grafis sekaligus hands-on video editor versi Beauty Hub ya. Oke, dalam pembuatan desain grafis itu pastinya lingkupnya di Beauty Hub, jadi mulai dari pengolahan ide, pemilihan visual hingga finalisasi desain yang berbagai format konten seperti itu. Oke, yang langsung aja saya rasa teman-teman internship di sini juga udah mahir ya atau bisa di desain maupun di video editor seperti itu. Oke, aku jadiin satu ya video sama desain gitu. Oke, yang pertama kita ngomongin desain dulu ya, desain grafis. Yaitu yang pertama pastinya test of design news ya, news ya, artikel media seperti itu. Gimana sih desain-desainnya seperti itu. Karakter visual content Beauty Hub yang pertama. Kita udah ngomong di SOP, kemudian juga pastiin di situ ada elemen desain yang menarik untuk berita beauty seperti itu. Itu kategorinya mungkin ada foto, headline, sama sub headline seperti itu. Oke, itu test of design news itu kayak gini misalkan. Oke, kita ketik aja di Canva ya. Aku pakai toolsnya example di Canva aja. News gitu. News carousel. Jadi di Canva ini menarik ya teman-teman. Nah, dia akan memberikan rekomendasi template gitu ke audiens atau penggunanya untuk membuat idenya seperti itu. Nah, di sini ini yang disebut carousel design newsnya seperti itu. Tesnya pasti ada headline seperti itu, ada foto seperti itu. Dan di slide-nya kemudian bisa ditambahkan isi kontennya seperti itu. Oke, kayak gitu sih banyak di sini. Nah, di kita lanjut dulu di making content karena making kontennya ya. Di Beauty Hub itu ada tiga konten utama di desain grafis ya, yaitu ada carousel news, infografis, sama poster. Nah, kita beda satu-satu di carousel news post. Itu yang pertama harus membuat template dulu. Membuat template terlebih dahulu. Template-nya itu dibuat dari sini. Kita mau bikin, aku saranin pakai Canva aja ya. Jadi ukurannya tapi 4:5 ya. Nanti kan bisa diubah gitu. Template dulu yang pertama untuk carousel post gitu. Ini atau yang apa? Model news carousel beauty mungkin. Ini aku sebagai ini ya, sebagai ide teman-teman aja gitu. Atau mungkin pengen membuat sendiri boleh gitu. Oke, nah kalau dari aku yang saranin, aku selama ini di Beauty Hub itu pakai ini aja seperti itu. 4:5 ya ukurannya. Terus ini eh, dipastikan menutupi carousel postnya, grid post IG-nya hanya di tampang ini. Tapi ketika dibuka lebar akan muncul seperti ini logonya seperti itu. Nah, ini adalah isi dari lead paragrafnya seperti itu. Nah, ini adalah CTA hook-nya seperti itu. Itu sih. Nah, editor choice, terus fashion kalau dia di fashion, di make up gitu, di glow up, skincare, beauty of story.
Ini boleh dipakai sih teman-teman kalau memang mau di sini atau teman-teman mau buat sendiri juga boleh, lebih baik atau sebagai variatif gitu ya. Ini intinya dia ada headline, ada poin penting, ada isi konten per slide, 3 slide atau 2 slide seperti itu. Konsistensi ya visualnya di template pakai pink atau ungu atau apa gitu. Pastiin itu konsisten. Seperti itu. Itu Carousel News ya. Jadi aku lanjut ke infografis. Infografis itu kita ngomongin di infografis tip and trick atau edukasi ya. Contoh itu 5 bahan skincare yang wajib kamu coba. Misalnya dari konten plannernya itu ngasih judul ini nih, ya udah dibuat infografisnya. Kalau di Beauty Hub itu biasanya kayak gini. Ya kita buat gitu sih. Nah ini infografis contoh-contoh yang relevan di Beauty Hub kayak gini. 4:5 ya, jangan lupa. Ya ini udah diedit-edit semua sih kayak gini. Nah ini ngambilnya dari mana teman-teman? Atau buat sendiri? Iya ada yang beberapa buat sendiri, ada yang langsung kita pakai yang namanya toolsnya Canva. Biasanya aku gini aja sih, dimasuk di editing ini ya. Terus nanti jangan khawatir aku kasih tools Canva ini biar teman-teman bisa akun ini juga. Jadi desainnya di sini ada semua seperti itu. Tinggal ketik aja infografis beauty gitu. Kan ini udah masuk di infografis ya. Pasti dia akan merekomendasikan infografis juga. Seperti itu. Nah, enggak sih. Ya, tetap dia akan merekomendasikan konten-konten beauty ya, tapi bukan infografis. Oke, nggak apa-apa. Jadi jadi searching-searching gini aja kalau memang pengen ideas kontennya seperti itu. Gini, banyak sekali yang bisa jadiin bahan konten atau ideas konten gitu ya di toolsnya Canva ini. Ketika kamu nemu satu pola seperti ini, dia akan terus-terusan merekomendasikan pola-pola ini gitu sih di Canva itu ya. Beauty grafik misalkan, ya jatuhnya banyak poster-poster juga ya. Nah ini kan bisa teman-teman jadiin sebuah konten ideas gitu. GG-nya di beauty seperti itu. Aku lupa, ini tuh apa ya dia? Nah ini sih, recently so see all. Harusnya bukan ini sih. Ya intinya dia akan merekomendasikan sesuai eh, yang kamu input atau cari seperti itu. Nah, eh, di infografis ini kita juga bisa pakai AI, teman-teman. Yang dimaksud dengan AI infografis yaitu kita misalkan ini aja. Misalkan, tapi kita harus mirip-mirip gitu ya, teman-teman. Eh, Gini biasanya sih. Sorry. Hmm.
Nah, kalau pengen buat infografis di, di pakai AI itu bisa, tapi agak lama. Gitu. Misalkan kita cari dulu kontennya, misalkan dari planner itu ngasih konten ya, sebenarnya agak banyak aja. Nah ini, oke kita masukkan di sini aja. Harus chat GPT ya teman-teman. Oke, ini kita harus input dulu infografis modelnya, terus kita salin semua, copy semua. Sini. Ini bisa teman-teman coba ya, atau pengen kulik-kulik. Kalau sedang crowded atau misalkan hari esok nggak bisa desain gitu, pakai ini aja nggak apa-apa. Tapi dipastikan ya, teman-teman harus bisa untuk improve di ininya, apa namanya, di desainnya seperti itu. Karena bahaya banget ketika misalkan ada polanya yang berbeda seperti itu. Nah, ini tambahkan logo kosong untuk logo saya itu diproses aja. Dia akan generate konten. Setelah itu saya stop dulu ya. Oke, dia akan menggenerate ini dulu. Buatkan desainnya. Tunggu sampai dia akan membuat generate gitu. Ini prosesnya sudah berjalan, tinggal ditunggu aja seperti itu. Agak lama sih memang, 5 menitan gitu atau 10 menit. Oke, oke ini jadi ya, tinggal di improve aja. Ketika ada yang masih kurang, gitu diedit lagi, eh, tambahkan apa gitu, seperti itu. Nah ini logonya diganti Beauty Hub seperti itu, diedit manual di Canva seperti itu. Itu sih eh, rekomendasi ide menggunakan AI infografis seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini bisa teman-teman digunakan ya, aman. Oke, tapi kalau mau buat kayak gini langsung di Canva itu lebih bagus ya. Itu saran ketika urgent aja yang tadi. Nah, atau mau pakai pola yang lain di AI juga boleh. Seperti itu. Oke, sudah ya. Masalah infografis. Nah, di desain grafis ada kebutuhan poster juga. Misal tim inti itu membutuhkan eh, desain HUT hari ulang tahun, hari ulang tahun Indonesia seperti itu. Atau desain-desain yang dibutuhkan seperti itu di Beauty Hub juga akan dibuat sama desain grafis seperti itu. Desain promosi atau acara-acara seperti itu. Pengennya kedepannya acara-acara all itu didesainin gitu. Gitu sih. Untuk acara-acara mungkin ya pada umumnya ya seperti itu. Ya udah ketika aja ketika kita ngomongin acara seperti itu. Kayak gitu. Nah kayak gini kan bisa dijadiin kan sebuah ya improve aja lah kalau masalah poster-poster acara ini. Poster. Ini aku nge-create konten ideasnya aja seperti itu ya. Nah, kayak gini-gini. Ini yang model-modelan female ya atau female.
Ya kayak gini-gini sih. Nah ini bisa digunain gitu nanti di poster-poster acara seperti itu. Atau poster-poster ini ya apa eh, hari atau hari penting seperti itu ya. Tuh, itu itu juga terserah konten plannernya mau adain gitu atau enggak tiap hari-hari besar yang bersinggungan dengan female atau perempuan atau beauty gitu, Woman Mars gitu, Kartini harusnya include sih. Oke, contohnya kalau misalkan quote itu bisa juga konten ideas ya ini ya, masian ya. Tinggal nanti dikembangin aja. Nih kita ideas saja dulu, kayak gini sih kurang lebih. Nah, udah sih kayak gitu ya kalau post kalau desain grafis. Oke, kita lanjut di yang namanya video news ya. Oke, di video news Beauty Hub itu permodelannya itu pastinya dia hanya bersifat Reels, TikTok atau IGTV. Jadi eh, desainnya panjang seperti itu. Kayak gini. Jujur kalau di Beauty Hub memang belum ada Reels atau konten-konten video seperti itu. Jadi teman-teman yang editor video ini eh, cukup kompromis atau cukup variatif gitu nanti akan belajarnya seperti itu. Nanti aku akan kasih akun Canva juga. Nanti juga akan aku beri CapCut, akun CapCut. Eh, itu yang udah ini ya, apa Pro ya. Ini juga Canva Pro. Jadi bebas mau digunain apa aja seperti itu. Tapi aku di sini akan menjelaskan di Canva ya, tutornya ya. Sedikit tentang video. Jadi video itu kita ngomong di Canva ya. Nanti kalau teman-teman pengen di CapCut bisa beralih ke sana. Itu di variasi aja gitu. Making kontennya cuman Reels, TikTok atau IGTV gitu ya. Model-modelnya seperti itu. Kalau untuk jenis kontennya itu terkait dua ini aja. Video tips and trick dan cuplikan video seperti itu. Video tips and trick itu gimana sih? Ya model-modelan slide gitu, kayak gambar slide atau eh, ya gambar bergerak, tapi yang benar-benar simple seperti itu. Tiga cara pakai skincare dengan benar seperti itu. Misalkan, nah kayak gini, ini udah termasuk video di tiga skincare gitu ya, kayak gitu. Atau rutin glow up pakai skincare di siang hari atau di malam hari seperti itu. Nah, ini udah termasuk video ya teman-teman. Jadi eh, kombinasi desain yang bergerak itu masuk video editor seperti itu. Model-modelan gitu aja. Tapi tetap ya eh, di sini harus ada pakem template atau sifatnya tes desainnya. Misalkan pink gitu. Ya udah ini dikembangin pakai warna pink, ada logonya Beauty Hub gitu. Itu sih model-modelannya. Oke, yang tips and trick ya. Reels, tips and kalau teman-teman butuh ide gitu kan ya. Kayak gini sih. Nah, kayak gini nih juga boleh karena ini video yang bergerak seperti itu. Ini kan contoh fashion minimalis gitu kan. Ya, ini boleh. Nah, ini yang buat kan content planner gitu.
gitu. Misalkan content planner nge-develop desain fashion tips minimalis modern seperti itu. Ya, mungkin ini bisa jadi acuan desain videonya seperti itu. Gitu. Kata kuncinya aku masih terbatas ya kalau di Canva terkait Reels, TikTok, IGTV itu. Ya dikembangin ya. Nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut. Itu ini udah variatif sekali sih. Oke, terus yang nah, ini bisa nah di dalam konten itu tetap ada ini ya, hook, isi, CTA ya. Jadi di awal itu pasti ada caption, judul gede, terus di tengah-tengah itu ada isinya atau poin-poinnya, terus yang terakhir itu ada CTA yaitu memanggil ke Beauty Hub seperti itu. Jadi ada logo Beauty Hub atau tulisan beautyhub.id seperti itu di akhir video ya, biasanya di CTA kayak gitu ya. Sama eh, kayak di desain juga ada CTA-nya gitu sama sih kurang lebih. Oke, terus yang video cuplikan. Oke, aku mau bahas video cuplikan yaitu terkait tentang potongan-potongan video yang menarik atau video-video panjang yang dipotong seperti itu. Itu biasanya ada event-event beauties atau all media nggak apa-apa. Kalau media content planner itu udah ngelit itu nggak apa-apa, dipakai aja, dipotong seperti itu. Baik itu interview juga boleh, terus review fashion, review makeup, itu bisa dipotong-potong videonya di YouTube ya banyak. Tergantung making plannernya gimana seperti itu. Sama fashion show sama roadshow. Nah, aku mau contohin yang fashion show. Nah, ini cuplikan dari fashion show atau roadshow di YouTube. Namanya Spring Summer 2023 Prada ya, by Musicia Prada. Biasanya memang ada roadshow atau fashion show di brand-brand ternama kayak Prada, Vogue, sama brand-brand yang gede itu bikin fashion show dia. Nah itu teman-teman dan konten planner itu bisa memberikan lead atau kombinasi konten ini seperti itu. Jadi kayak gini misalkan. Nah, begini aja. Nah, jadi nggak ada kontennya ya cuman cuplikan video aja gitu, kayak gitu. Terus di akhirnya ada eh, CTA hubnya, di sini kasih beauty hub itu nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Ini juga Prada fashion show. Beauty hub juga nggak apa-apa mens ya. Kayak laki-laki itu nggak apa-apa fashion show gitu. Sama kayak gini. Oke, ini juga ada Versace. Sama ya ini. Nah, isinya itu pentingnya itu adalah pemotongan video ya. Itu ya kita nonton semua full video terus habis itu di download dipotong-potong-potong gitu aja sih. Nah, di situ kita akan memberikan musiknya. Musiknya pakai tools ini. Enaknya di Canva itu ada musiknya gitu. Ketika kita ngomongin fashion show ya udah kita kasih fashion show gitu.
Nah ini fashion pop banyak gitu, kayak gitu sih. Nanti ini akunnya pakai ini akunku yang gratis ya. Jadi nanti ada akun yang pro gitu. Jadi bisa gunain akun pro itu. Jadi di sini bisa menambahkan musik kayak gitu. Itu sih enaknya di Canva kayak gitu. Include sound juga di sini. Soundnya bener-bener gratis ya kalau yang pakai pro. Gitu. Sesuai aja fashion gitu. Banyak nanti. Tuh, Fashion Week atau apa gitu. Tinggal diulangi lagi ketika udah selesai, diulangi lagi gitu. Atau mungkin konten-konten video yang kayak gini juga boleh, tapi di videoin jadi foto yang bergerak itu kan bisa kayak gitu. Dikasih ini aja namanya apa animate gitu kan di model lah ini itu bisa gitu. Nah, kan dia bergerak akhirnya kayak gitu sih. Aku nyaranin sih pakai Canva tahu. Kalau teman-teman kalau pakai CapCut ya nggak apa-apa seperti itu. Udah sih mungkin yang bagian video kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi setelah ini tuh nanti akan aku kasih eh, oke, oh iya, di namanya di konten video ini nggak ada AI-nya ya, karena kita masih terbatas AI di video itu, jadi kurang gitu. Nah, kalau misalkan kalau udah cukup sih menurutku kalau misalkan kontennya membutuhkan ini ya, kayak misalkan elemennya ya kita pakai coba ini aja. Asetnya kan kalau mungkin teman-teman bingung ya di video itu di sini juga ada aset teman-teman. Beauty gitu. Terserah. Nih di sini tuh ada video tetap gitu. Nah, di sini. Nah, itu udah aset gitu. Bebas ini pro kok. Jadi ambil sesuka teman-teman. Mana yang cocok gitu. Kayak gitu. Bisa dikreasikan aja ya. Itu untuk aset semua namanya di elemen. Ada foto, ada grafis, ada video. Oh, banyak di sini. Gitu. Lengkap sih. Oke, kayak gitu aja sih yang di video ini. Jadi nggak membutuhkan AI dulu karena sudah ada aset ya menurutku. Aset itu juga bisa dicari di mana-mana. Kayak gitu. Kalau yang CapCut juga ada kalau nggak salah asetnya itu yang pro. Oke, di situ jadi akunnya nanti dapatnya akun Canva sama akun CapCut ya pro masing-masing content planner terus grafis sama video editor itu dapat akun sama ya akunnya dibuat bareng karena bisa login bersamaan. Di sini teman-teman bisa akses untuk pribadi atau kerjaan juga boleh. Nggak membatasinya kerjaan tapi pribadi kalau memang mau mau nyoba nggak apa-apa. Jadi aman-aman aja. Ya ini Canva Beauty Hub yang memang digunakan bersama seperti itu.
Gak apa-apa untuk pribadi atau kerjaan lain gak apa-apa. Atau kerjaan BPH juga boleh, terserah. Itu aja sih, nanti saya kirim ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu dan membuat teman-teman berkarya lebih oke. Gitu. Nanti setelah ini akan kami paparkan lebih lanjut ya terkait proses langsung untuk develop desain di BPH. Oke, terima kasih.